Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam hadirat Tuhan saat ini untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya. Filipus siapkan ayatnya tentang Yonatan di 2 Samuel ya. Baik. Shalom semua, dari manapun bergabung dalam belajar pagi hari ini. Di Indonesia sudah siang, di Australia, yang di Amerika masih malam ya. Baik, tema kita hari ini permintaan seorang saudara kita dari Tegal ya. Belajar tentang kepahlawanan Yonatan. Nah, kalau kita mau belajar tentang kepahlawanan Yonatan, maka kita akan melihat satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup ini, yaitu Yonatan itu berani melawan otoritas orang tuanya karena dia tahu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, Yonatan itu anak Raja Saul. Nah, ketika hari-hari pemerintahan terakhirnya Raja Saul itu, ternyata Saul tidak taat kepada Tuhan. Nah, terus ketika Saul pernah kerasukan setan juga, lalu Yonatan itu panggil Daud. Nah, dua orang ini bersahabat luar biasa, sangat baik ya. Nah, Yonatan melihat bagaimana Saul itu dibebaskan oleh nyanyian Daud waktu dia petik kecapinya itu. Nah, Yonatan melihat jelas apa yang dialami oleh bapaknya dan apa yang Yonatan lihat, betapa Daud itu mengalami ya pembaruan yang Saul mengalami pembaruan, mengalami kelepasan, mengalami hal-hal yang luar biasa setelah Daud itu menyanyi. Nah, terus Yonatan melihat ternyata bapaknya ini nggak suka dengan Daud itu. Nah, akhirnya terjadilah konflik antara Saul dengan Daud. Tapi Yonatan tetap setia. Nah, saudara, dalam hidup ini saya percaya beberapa di antara kita pernah harus memilih. Dalam satu keadaan kita harus memilih. Apa yang kita pilih? Ya milih mau taat kepada Tuhan tetap, atau kita melihat sebuah kesempatan atau peluang. Nah ini loh, ini yang kita perlu jaga. Sebuah kesempatan atau peluang yang jelas-jelas secara manusia, secara keuangan, secara macam-macam. Woi, ini jelas menguntungkan. Ya, perhatikan itu. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kita mau milih yang mana? Ada peluang, ada kesempatan. Kita mau pilih yang mana? Nah, Yonatan melihat sebuah pilihan dalam hidupnya. Kalau dia tetap setuju dengan ayahnya yang adalah Raja Israel waktu itu, pasti kesempatan-kesempatan yang hebat dia akan dapatkan, peluang-peluang yang hebat dia akan dapatkan. Tapi luar biasa, dia nggak mau gunakan kesempatan itu. Tapi dia lebih baik tunduk kepada kebenaran yang dia tahu. Nah ini loh, kepahlawanan Yonatan itu dasarnya, basicnya, karena dia tahu kebenaran. Dia tahu firman Tuhan. Maaf, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Maka dia berani melawan otoritas bapaknya. Maka itu dia nggak takut rugi
Bahkan ya secara hukum kerajaan, Yonatan anak laki pangeran. Wah, kalau dia nuruti menyenangkan hati Saul, bapak kandungnya itu. Saudara bisa bayangkan. Dia akan jadi pewaris tahta. Karena itu sistem kerajaan-kerajaan di dunia ini sejak zaman dulu. Tapi dia berani melawan. Karena dia tahu kebenaran. Semua kita, ya maafkan kalimat ini, semua kita, ya shalom dari rantai pau, ya semua kita yang namanya manusia ini punya kecenderungan. Saya ulangi, semua kita sebagai manusia ini punya kecenderungan. Apa itu? Mencari untung buat diri sendiri. Nah, harus ngaku ya, harus ngaku. Jahatnya manusia yang berani mencari untung buat diri sendiri, itu pasti merugikan saudara baiknya, teman baiknya, atau orang di sekitarnya. Pasti ada yang dirugikan. Ketika manusia itu mulai mikir-mikir untuk mengutamakan, mementingkan diri sendiri. Endang, gimana pengobatanmu di Kudus? Saya sapa anak saya dulu ini. Tuhan pasti menolong. Wow, Ibu Pendeta, Freli, Aleta, selamat belajar juga. Dari Nabire, Joyce. Nah, saudara, hati-hati ketika kita dapat peluang atau dapat kesempatan yang jelas akan menguntungkan diri kita sendiri. Tapi kalau peluang dan kesempatan itu bukan yang datang dari Tuhan, tolong dicatat, kita akan berani merugikan orang lain. Catat itu, wow, anak saya Sandi, orang Ternate ini kamu. Puji Tuhan. Kalau saudara dan saya mau bersikap seperti Yonatan, berani rugi, berani membuang kesempatan untuk mendapat keuntungan buat diri sendiri, tapi kita melawan kebenaran. Nah, itu yang berbahaya. Sebelum kita lihat lebih jauh tentang Yonatan untuk sikap ini, kita melihat sikap Musa. Ibrani pasal 11. Ya, Ibrani pasal 11 tentang Musa. Tolong carikan Filipus ayat berapa itu yang mengatakan Musa itu berani menyerahkan posisi, jabatan, kedudukan sebagai cucu raja, anak putri Firaun, demi ya menyenangkan hati Tuhan dan menyelamatkan Israel yang tertindas pada waktu itu. Ibrani 11. Ya. Ayo kita belajar tentang Yonatan. Oi Stefano, opa senang sekali kamu ikut belajar, ya cucu saya ikut belajar. Sudah sembuh ya Stefano? Katanya kemarin kamu kurang sehat. Ya. Oke. Nah ini dia. Ayat 24 ya. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara tahu artinya? Berarti Musa menolak semua fasilitas dan warisan yang pasti dia akan dapat sebagai cucu raja besar Firaun pada waktu itu. Jadi kita melihat di sini, inilah iman Yonatan. Dia berani dalam istilah bersahabat tetap dengan Daud. Ya ayat 25 Ibrani 11 itu.
Yonatan tetap berani bersahabat dengan Daud karena Daud hidup di dalam kebenaran. Nah, Yonatan melihat bapak kandungnya sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu. Ayat 25 belum selesai. Filipus, lihat ini Ibrani 11 ayat 25. Keren sekali. Mana? Karena Musa lebih suka menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. TSI-nya coba ayat 25 ini TSI-nya. Oke. Musa lebih memilih, terjemahan sederhana Indonesia lebih hebat. Musa lebih memilih disiksa dan hidup susah asalkan bersama umat Tuhan daripada hidup bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Dia menyadari bahwa kenikmatan hidup seperti itu hanyalah sementara. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Semua kita manusia, kalau mau hidup seperti Musa ini, lebih memilih disiksa dan hidup susah, asalkan bersama dengan umat Tuhan, asalkan kita melakukan kebenaran. Walaupun dapat fasilitas kesempatan yang luar biasa, maka maaf ya, semua penjara itu kosong. Dan penjara-penjara akan jadi hotel. Wah, jadi tempat yang mewah. Kalau kita memilih mentaati kebenaran itu. Ya, berapa kali saya sering berkata, kalau begitu keadaannya, kantor polisi akan jadi kafe. Betul ya? Gedung pengadilan akan jadi mall. Karena nggak ada lagi manusia yang berbuat jahat. Kalau hidup seperti Yonatan, memilih berpihak kepada kebenaran walaupun dapat kesempatan dan peluang untuk punya posisi tinggi, kaya raya. Wah, berubah semua kehidupan manusia. Maka itu semua kita, maaf kalau saya berkata pakai kalimat ini, semua kita harus memilih punya iman, punya konsep, punya ketegasan, punya kerinduan, punya keberanian seperti Yonatan dan seperti Musa. Gak cari keuntungan buat diri sendiri walaupun bisa atau dapat kesempatan itu, peluang itu. Gak cari untuk keuntungan buat diri sendiri. Tapi lebih memilih disiksa dan hidup bersama dengan Tuhan, dengan umat Tuhan walaupun harus menderita. Nah, iman seperti ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Yonatan melihat itu. Jadi dia tidak akan membiarkan dirinya menikmati, mengalami kenikmatan dunia. Masih belum selesai, ayat 26-nya. Pangkal Pinang, selamat bergabung. Ayat 26, Ibrani 11. Tuhan tolong kami semua untuk berani hidup seperti Yonatan, seperti Musa, berani meninggalkan semua keuntungan duniawi. Ini imannya Musa. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Stop dulu sampai di sini. Saudara, sejarah mencatat. Para arkeolog pernah dengar kata arkeologi? Itu ilmu yang mempelajari. Ilmu yang mempelajari. Temuan-temuan kuno.
yang sudah ribuan tahun terpendam di dalam tanah. Nah, sampai hari ini kalau kita bicara tentang kekayaan harta Mesir, maka kita akan tahu sampai hari ini tidak ada kuburan raja-raja di kerajaan manapun di dunia yang sehebat kuburan raja-raja Mesir. Kenapa? Sebab semua kuburan raja-raja Mesir pasti ada emas murni, perhiasan-perhiasan emas. Wih, itu kalau dikumpulkan dari semua yang ditemukan bisa berton-ton emas itu. Nah, saingan yang kedua itu kerajaan kaisar-kaisar Tiongkok. Tapi sedikit yang dibawa sampai ke kuburan mereka. Mesir ini hebat. Bayangkan. Untuk yang mati saja mereka kuburkan kekayaan yang tak ternilai zaman itu loh. Apalagi yang masih hidup, yang Musa bakal warisi karena dia cucu raja, pangeran. Nah ini loh saudara. Maka itu saya katakan tadi, kalau semua kita hidup biarnya seperti Yonatan, seperti Musa, yang walaupun punya kesempatan untuk menjadi kaya, tapi bisa merugikan orang lain. Musa nggak mau, Yonatan nggak mau. Nah, seandainya Musa menerima warisan kerajaan Mesir kakeknya sendiri, siapa yang dimerugikan Musa? Ya orang Israel, bangsanya sendiri, umat Tuhan akan menderita lebih lama lagi. Dan bukan cuma itu, sampai hari ini pun kita nggak akan punya 5 kitab pertama, Kejadian sampai Ulangan. Karena itu yang ditulis oleh Musa. Jadi lagi sekali saya katakan, kalau sampai kita lebih memilih mendapat keuntungan yang besar secara duniawi, posisi, jabatan, dan apa saja, tapi itu bukan berasal dari Tuhan, maka kita akan merugikan banyak orang yang lain lagi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan ketaatan. TSI-nya, Filipus ayat 26, TSI-nya. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mampu untuk tetap taat. Karena percaya penuh, Musa menantikan masa depan ketika Kristus datang untuk menyelamatkan umat Israel. Itulah sebabnya Musa menganggap jauh lebih berharga untuk menderita aniaya demi kepentingan Kristus daripada mendapatkan seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Nah saudara, mari semua kita belajar melihat seperti Musa melihat. Belajar melihat seperti Yonatan melihat. Sehingga Yonatan dan Musa berani menolak kesempatan untuk jadi orang penting, menjadi raja, daripada Yonatan dan Musa menyakiti hati Tuhan dan melanggar. Saudara, inilah fakta yang ada dalam kehidupan Yonatan, kehidupan Musa. Ini contoh yang hebat sekali. Maka itu ayo mulai hari ini masing-masing kita mengambil keputusan kepada anak-anak saya, saudara saya, warga binaan. Izinkan saya berkata, ya udahlah, yang sudah terjadi biar terjadi. Tapi setelah ini, nanti kalau semuanya bebas, ambil keputusan untuk hidup seperti Yonatan dan seperti Musa. Berani menolak tawaran-tawaran yang dari dunia ini, walaupun itu mengenakkan dan membuat kita bisa mempunyai kedudukan dan kekayaan yang luar biasa. Ayo kita mengambil keputusan ini.
Filipus sudah ketemu di Samuel berapa tentang Yonatan? Ya, ayo kita lihat ini. Erik selamat bergabung. Ya, puji Tuhan. Lihat ini. Di pasal berapa? 1 Samuel pasal 20. Ya. Udah saya baca mulai ayat 1. 1 Samuel 20 mulai ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan. Lalu berkata, apakah yang telah ku perbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Nah, Yonatan kaget ketika tahu ayahnya ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan berkata kepada Daud, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapakah ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tapi Daud menjawab. Nah, rupanya Yonatan juga nggak tahu kalau ayahnya sekejam itu terhadap sahabatnya ini. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Woi, jadi betul-betul sudah krisis ya keadaannya. Saul sudah begitu bencinya kepada Daud, sehingga jaraknya antara hidup Daud dengan maut itu cuma selangkah saja. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Nah ini loh, ini sikap Yonatan yang luar biasa. Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Berarti dia nekat. Berarti Yonatan berani melanggar apa rencana bapaknya sendiri. Karena Yonatan melihat antara hidup bapaknya dan hidup Daud sahabatnya ini, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka itu sampai Yonatan bisa berkata, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Ya, jadi Daud minta pendapat dan perlindungan Yonatan sahabatnya. Jadi mau sembunyi aja, dia mau menolak ya undangan Raja Saul. Nah ini kesempatan yang luar biasa. Tapi Daud tahu, karena kalau dia menerima undangan di bulan baru untuk makan bersama raja, pasti akan dibunuh. Ayat 2, ayat yang ke-6. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Nah, jadi Yonatan menyampaikan kerinduan Daud untuk tidak menerima undangan ayahnya sebagai raja untuk makan bersama-sama. Keren ya persahabatan ini Yonatan luar biasa. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Yonatan melihat itu. Ayat 8. Jika demikian, ya, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini. Daud minta kepada Yonatan. Sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Yahweh dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Ini diskusi dua orang sahabat yang luar biasa, saudara. Hebat sekali.
sehingga Daud terlindungi dan terselamatkan. Wih, keren ya, luar biasa. Akhirnya lihat jawaban Yonatan. Roh Kudus tolong kami supaya kepahlawanan Yonatan itu jadi bagian dalam hidup kami sejak hari ini. Untuk kami selalu berkata ya kepada kehendak Tuhan. Dan kami diberi kemampuan untuk menolak dengan segala tawaran dunia ini. Walaupun kami akan dapat fasilitas lebih daripada yang kami inginkan. Roh Kudus menolong kami. Semua kami, siapapun kami. Berani menolak tawaran-tawaran dunia ini. Demi mentaati kebenaran-Mu. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus. Lihat ayat 9 jawaban Yonatan. Tetapi jawab Yonatan. Jauhlah yang demikian itu. Wih, keren ya. Yonatan ini menyatakan sikap. Walaupun aku anak Raja Daud. Aku tidak akan berbuat sejahat itu terhadap kamu. Ya karena Yonatan melihat. Lagi sekali Yonatan melihat. Siapa bapaknya, yaitu Raja Saul, dan siapa Daud sahabatnya. Yonatan tahu. Wih, keren sekali. Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu atau untuk membunuh kamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Saudara bayangkan. Berarti kalau Yonatan akan memberitahukan kepada Daud sahabatnya apa saja rencana Saul, Raja Saul sebagai bapaknya. Saudara tahu artinya? Berarti di mata Raja Saul anak kandungnya ini pengkhianat. Karena membocorkan, menyatakan rencana jahatnya. Raja, jangan lupa raja. Untuk mencelakai bahkan membunuh Daud. Yonatan akan bela. Wih, hebat. Daud masih menegaskan lagi kepada Yonatan. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan. Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Wih. Saudara, kenapa Daud ngomong ini kepada Yonatan? Ya karena Daud tahu Saul itu raja yang punya otoritas, punya mandat untuk berkata A, maka semua prajurit melakukan A. Nah Daud tahu, maka itu Daud meyakinkan Yonatan. Apa betul seandainya ayam nekat ngotot berkeras kepala? Apakah kamu akan tetap memberitahukan kepadaku? Karena apa? Ya Daud harus sadar, Yonatan harus sadar. Karena perbuatanmu Yonatan itu akan mencelakai kamu sendiri. Kalau sampai apa yang bapakmu rencanakan untuk aku, lalu dia tahu rencananya gagal gara-gara kamu sebagai anaknya memberitahukan kepadaku. Saya harap saudara mengerti ya. Sikap yang luar biasa ini Tuhan tolong kami lagi sekali. Betapa dilemanya istilah bahasa Indonesia Yonatan sedang seperti makan buah simalakama. Saya nggak tahu istilahnya buah simalakama dalam bahasa Melayu. Masih ingat ya dalam bahasa Indonesia? Nggak dimakan bapak mati. Kalau dimakan mama yang mati. Nah itu istilah puisi atau istilah orang Melayu zaman dulu. Ada buah namanya simalakama. Jadi Daud itu mengingatkan Yonatan. Lalu bagaimana kalau bapakmu tetap ngotot? Lalu rencananya kau beritahukan kepadaku. Kamu nanti jadi apa? Kata Yonatan kepada Daud. Marilah kita keluar ke padang. Kalau sekarang, istilah sekarang. Ayo kita ngopi dulu ya. Kita ngomong berdua saja. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud. Hebat. Demi Yahweh Tuhan Israel. Besok atau lusa kira-kira waktu seperti ini. Aku akan memeriksa perasaan ayahku.
Wih, keren sekali. Karena Yonatan tahu kebenaran. Aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagimu, Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Wih, ini luar biasa persahabatan ini. Maka itu kitab Amsal menulis, sahabat yang baik selalu menjadi penolong dan pembela sahabatnya dalam keadaan yang sedang tidak baik sekalipun. Sahabat yang baik tidak akan mengkhianati. Maka itu kalau ada di antara kita pernah punya sahabat, bulan-bulan pertama akrab, dekat, cerita. Tiba-tiba ada satu peristiwa jeder gitu misalnya terjadi. Sahabat itu berubah, berbalik. Jadi gak suka kita bahkan sampai mengkhianati. Gak usah takut. Memang itu akan terjadi. Lihat Yudas mengkhianati Yesus. Nah jadi kalau ada di antara kita pernah dikhianati, ya gak enak loh dikhianati itu. Oleh orang yang pernah jadi sahabat baik kita, yang tadinya memuji-muji kita, yang tadinya wah bagaimana, tiba-tiba berubah. Gak usah kaget. Sebab itu sudah ada sejak zaman dulu. Maka itu persahabatan kita hanya waktu yang bisa menentukan. Ini sahabat benar atau sahabat pura-pura, atau hanya sahabat kalau ada keperluannya atau ada butuhnya saja. Maaf saya berkata, waktu yang akan menentukan. Yonatan ini luar biasa. Tunggu ya, 1-2 hari ini aku periksa perasaan bapakku. Bagaimana? Pokoknya kalau ada apa-apa, aku akan suruh prajurit atau temanku yang lain untuk memberitahukan kepadamu. Luar biasa. Ya, ayat 13. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Yahweh menghukum Yonatan. Berani sekali Yonatan ini. Begitu luar biasa ketaatannya kepada Daud. Hebat sekali kasihnya kepada Daud. Biar Yahweh menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Yahweh kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Nah, Yonatan lihat dulu Daud memang bapakku itu hebat berjalan dengan Tuhan. Tapi akhir-akhirnya aku melihat bapakku mulai nyeleweng, mulai nyimpang dari kebenaran itu. Puji Tuhan untuk kejujuran ketaatan Yonatan ini. Ayat 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Yahweh? Tapi jika aku sudah mati. Yonatan tahu akibat fatal kalau Raja Saul bapaknya itu mengetahui bahwa anaknya jadi pengkhianat. Karena tahu kebenaran, Yonatan pasti mati. Karena bapaknya akan marah. Tapi lihat ini kasihnya. Kalau aku harus mati, Daud, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan saudara baca nanti ya di kisah-kisah selanjutnya. Dan betul. Suatu hari ketika Daud jadi raja. Dan ada orang memberitakan salah satu keturunan Yonatan yang cacat itu. Daud ingat perkataan sahabatnya ini. Bahwa Yonatan pesan kalau sampai memang aku mati, tolong ya jaga keturunanku sampai selama-lamanya. Keren persahabatan ini. Dan Daud melakukan. Dan apabila Yahweh melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Dan akhirnya betul loh saudara. Satu persatu keturunan Saul karena kejahatannya itu mati.
termasuk Saul sendiri. Kalau sampai itu terjadi, ya. Dan apabila Yahweh melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Wih, ini persahabatan yang luar biasa. Oke, kelas 2 Jambi harus keluar ya. Tuhan memberkati saudara. Roh Kudus, ini kisah yang luar biasa. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Yahweh menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Saya tidak tahu muncul apa di hati kita masing-masing saat ini. Setelah kita mendengar persahabatan dua orang ini hebat sekali. Bahkan kepahlawanan Yonatan berani melepaskan hak bagian warisan, harta dan kedudukan. Karena Yonatan tahu kebenaran. Ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wih. Ayo semua kita dalam persahabatan. Tiru kedua orang ini. Sesalah-salahnya seorang sahabat kepada sahabatnya. Kalau persahabatan kita benar, tidak punya motivasi tendensi untuk cari keuntungan buat diri sendiri, maka kita tidak akan saling mengkhianati dan tetap saling mengasihi. Betapa indahnya dunia kalau semua kita melakukan fakta ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu saudara, dalam istilah persahabatan, ya, saya punya kalimat ini. Dalam istilah persahabatan, satu-satunya bukti apakah persahabatan ini murni, tidak punya maksud tersembunyi, yaitu ketika sahabat ini melakukan sesuatu, entah sengaja atau tidak, terhadap sahabatnya. Dan sesuatu yang dilakukan itu sangat menyakitkan hatinya. Mungkin juga merugikan. Saya ulangi. Satu-satunya bukti persahabatan kita ini adalah persahabatan yang murni. Tidak punya motivasi, tendensi, maksud-maksud tersembunyi untuk cari keuntungan buat diri sendiri. Maka hanya ada satu yang membuktikan. Ketika seorang sahabat ini melakukan kecurangan, kasar ya kata ini ya, melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak benar terhadap sahabatnya. Dan sahabatnya ini tidak terpengaruh, tidak, Banjarmasin harus keluar juga. Ya anak-anak, memberkati kalian ya, selamat. Ya, kalau sahabatnya ini menyakiti, berbuat curang, berkhianat, dan sahabat yang dikhianati, yang dicurangi tetap mengasihi dan mau mengampuni dan mau menerimanya, maka persahabatan itu teruji dan pasti akan langgeng atau awet atau kekal. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Maka itu adalah baik persahabatan kita harus teruji dan diuji oleh sebuah perbuatan yang jahat dilakukan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya. Dan yang disakiti tetap menganggap itu sahabatnya. Walaupun yang disakiti berpikir, kok kamu sekejam itu terhadap aku? Misalnya ya, nah itulah persahabatan yang betul. Persahabatan yang kekal. Jadi harus ada. Selama saya hidup ini, saya sudah mengalami banyak hal. Dan saya gak apa-apa. Kalau misalnya saya berbuat salah pada seorang sahabat saya, ya tentunya kalau saya buat salah pasti gak sengaja. Ternyata mereka memutuskan hubungannya dengan saya harus terima
dengan lapang dada. Enggak perlu menuntut untuk dia baik lagi kepada saya, enggak perlu. Relakan. Berarti ada yang enggak murni di hidupnya. Betul? Nah begitu pula dalam pernikahan. Siapa manusia yang enggak pernah buat salah? Semua kita pasti pernah buat salah, bahkan sering buat salah. Kalau kita sadar sering buat salah, pernah buat salah, dan bisa salah lagi, maka kita nggak akan menuntut orang di samping kita untuk tidak boleh salah. Terima kasih dari Medan ada komen. Persahabatan yang murni akan teruji oleh batu pengujian kasih sejati. Amin. Nah setelah pengujian kasih terhadap sahabat harus diuji lewat batu pengujian kesetiaan. Betul. Tetap tidak. Maka itu kita nggak usah takut. Ya, kalau sahabat kita menyakiti kita atau kita menyakiti sahabat kita, dan dua-dua kita ini tetap bisa menerima, saling mengampuni, dan bisa tertawa lagi, tetap berjalan bersama. Aduh, itu luar biasa. Nah itu yang terjadi dengan Yonatan dan Daud. Sangat luar biasa iman mereka, kasih mereka. Nah seperti itu yang kita harus kerjakan. Bukankah Tuhan Yesus saja, maaf ya, supaya kita sadar. Bukankah Tuhan Yesus saja sering kita sakiti? Amin. Amin. Dari Nabi Re, dari Medan bilang amin. Saya ulangi, bukankah sahabat baik kita yang bahkan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita sering kita sakiti? Dan apakah Tuhan Yesus menolak kita dan berkata, sorry Daniel, maaf, aku gak bisa lagi jalan terus dengan kamu karena kamu terlalu sering nyakitin aku. Tuhan tolong kami. Gak mungkin toh Tuhan Yesus buat itu kepada kita. Nah seperti itu yang kita lakukan terhadap sahabat-sahabat kita. Maka itu, kalau saudara bersahabat dengan seseorang dan menuntut sahabat saudara untuk tidak boleh salah dan tidak bisa salah, maka saudara tidak akan pernah punya sahabat di dunia ini. Saya ulangi. Kalau saudara ingin punya sahabat yang dalam kriteria, dalam persyaratan sahabat saudara itu nggak boleh buat salah dan nggak bisa salah, ya lebih baik saudara nggak usah punya sahabat. Karena orang yang ingin punya saudara, punya sahabat, tapi menuntut sahabatnya nggak boleh salah dan nggak bisa salah, maka orang seperti itu sampai mati pun gak akan pernah punya sahabat. Sebab mana ada orang gak bisa buat salah dalam hidupnya. Tolong dicatat. Nah begitu pula suami istri. Gak mungkin ada orang punya syarat begini. Syaratnya, aku ingin menikah dan aku akan menikah dengan orang yang gak pernah bisa buat salah seumur hidupnya. Maka jawaban saya itu orang gila dan orang aneh. Mana ada orang gak pernah buat salah dan gak bisa salah. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Maka itu Yonatan dan Daud ini luar biasa dalam persahabatan. Jadi kalau ada di antara kita pernah dikecewakan oleh sahabatnya, maka ingat diri sendiri. Bukankah kita juga sering mengecewakan orang lain? Karena tidak ada manusia yang gak pernah buat salah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sahabat yang sejati. Walaupun sering kami sakiti, kami khianati, Tuhan gak pernah buang kami.
Kiranya apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu terjadi dalam hidup kita juga. Supaya apa yang Tuhan inginkan terjadi di hidup kita itu bisa terjadi dengan baik. Jadi lagi sekali saya katakan, kepahlawanan Yonatan itu karena dia tahu kebenaran, sehingga dia harus menyatakan kebenaran kepada ayah kandungnya. Walaupun Yonatan harus kehilangan ahli waris, kedudukan posisi sebagai anak raja. Karena dia tahu kebenaran. Berarti dalam persahabatan kita dengan Yesus, betapa kita sering memperlakukan dia seperti ini. Kita kecewa bukan karena dia mengecewakan, tetapi kita yang salah memahami kasihnya. Betul. Maka itu kalau ada sahabat kecewa dengan sahabatnya, karena dia salah memahami kesetiaan dan kasih sahabatnya dengan menuntut sahabatnya nggak boleh buat salah. Nah itu jadi kecewa. Bayangkan kalau Tuhan Yesus menuntut kita untuk nggak bisa salah. Maka persahabatan Yesus dengan kita umurnya cuma berapa menit. Betul? Saya ulangi, kalau Yesus yang mengakui engkau adalah sahabatku bukan hambaku. Lalu persahabatan Tuhan Yesus dengan kita itu dengan pemahaman. Daniel, aku mau jadi sahabatmu dan kamu jadi sahabatku, tapi jangan buat salah ya. Saudara, kalau hukum itu diperlakukan Tuhan Yesus, maka kita ini hari ini jadi mantan-mantan sahabatnya. Karena kalau Tuhan Yesus memberlakukan konsep bersahabat dengan kita, manusia-manusia bejat ini dituntut gak bisa buat salah. Baru berapa menit jadi sahabatnya, kita sudah buat salah lagi. Buyar jadinya. Setuju ya saya ngomong ini? Maka itu Yesus gak buat seperti itu. Tidak ada sahabat yang sempurna dari Medan komen tadi dari Napiri. Tidak ada sahabat yang sempurna kecuali sahabat kita Yesus. Walau Yesus sebagai sahabat akan menjadikan kita sahabat bagi banyak orang. Amin. Dan dia menerima. Ya menerima. Betul dari Medan. Kasih yang tidak bersyarat. Betul. Ya. Oh Tuhan tolong kami. Untuk kami menjadikan diri kami sahabat yang baik kepada semua orang. Walaupun nanti mereka mengecewakan kami, karena kami pun bisa mengecewakan mereka. Tapi kami tetap akan menjadi sahabat. Wah, dunia akan jadi seperti surga, saudara. Kalau itu terjadi di hidup kita. Betul ya? Kita lihat ayat ini, Yohanes 15 ayat 15. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tolong kami. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Kita harus melihat. Ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, budak, bawahan. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Levelnya ini loh, naiknya itu enggak step, bertahap. Dari hamba langsung sahabat. Woi, enggak tahu melompati berapa terap gitu ya, berapa tingkatan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. TSI-nya Filipus. Coba lihat TSI. Kita lihat. Sekarang aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak diberitahu rencana-rencana tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabatku, karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan kepadaku. Ini yang disampaikan Bapakku kepadaku. Bayangkan, itulah yang Tuhan Yesus kerjakan atas kita. Ada komen dari Bali. Jangan sombong, tidak ada satupun manusia yang ada di posisi Tuhan Yesus. Semua kita selalu ada di posisi Yudas yang cenderung mengkhianati. Mengampuni sebelum orang lain berbuat salah adalah kuncinya. Wah, keren sekali komen ini. Betul. Jadi selalu menyediakan pengampunan di hati kita. Walaupun orang itu belum berbuat salah kepada kita. Maka kalau saudara dan saya bisa menyediakan sebuah ruangan di hati ini, yaitu ruangan untuk ada sahabat kita, saudara kita bisa buat salah, lalu kita langsung mengampuni, wah, persahabatan kita akan langgeng. Nah, seperti itu Tuhan Yesus kerjakan. Oke, Witri siap jadi berkat. Keren ya kalau kita lihat firman ini. Bobby Roring luar biasa. Inilah persahabatan yang dunia cari antara Yonatan dengan Daud. Sampai seperti itu, saudara. Hebat sekali. Ya, dari Timor Leste. Saya bisa diselamatkan oleh karena saya dikasihi Tuhan. Yesus mati bagi saya sebelum saya sadar akan hal itu. Karena itu aku harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri walaupun orang itu menyakiti hati kita. Terima kasih Pak Marquez dari Timor Leste yang memberi komen ini. Maka itu saya ulangi lagi, satu-satunya bukti ujian persahabatan kita ini benar, palsu, pura-pura atau sahabat baik. Ujiannya cuma satu. Ketika Tuhan izinkan sahabat itu melukai hati kita. Atau tanpa sengaja kita melukai sahabat kita. Tapi kita bersahabat ini tidak terpengaruh. Walaupun dia nyakitin kita. Dan kita nyakitin dia atau mereka. Dan kita tetap bersahabat. Oke, aku terima kamu kok. Apa adanya. Ini ujian persahabatan. Nah, Yonatan dan Daud seperti itu. Luar biasa bukan? Kalau manusia tidak bisa, betul. Hanya dengan Tuhan pasti bisa, amin. Makasih Bobby Roring. Jadi seperti itu. Jelas dari kita nggak bisa. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi lagi ya. Yang baru gabung supaya ingat. Sadar nggak bahwa kita ini sering menyakiti Tuhan Yesus? Kalau kita sadar kita sering menyakiti Tuhan Yesus. Dan kita melihat Tuhan Yesus tidak terpengaruh nilai persahabatannya terhadap kita yang sering nyakiti hatinya itu. Nilai persahabatannya gak berkurang sedikit pun. Dia tetap ngakui kita sahabatnya. Maka seperti itu kita harus lakukan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Jadi saya berkata, kalau ada di antara saudara yang pernah saya kecewakan, ya saya minta maaf. Tapi kalau saudara memutuskan tidak mau bersahabat dengan saya pun hargai. Dan bagi saya saudara tetap sahabat saya, walaupun saudara nggak mengakui. Karena itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pokoknya tidak ada saling menuntut. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita harus sempurna. Saya ulangi, Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita harus sempurna. Tidak. Tapi dia minta kita berusaha. Nah, seperti itu dalam persahabatan kita. Jangan memberi standar untuk sahabat kita. Harus begini, harus begitu. Enggak. Tapi kita memberi kesempatan
untuk berubah. Haleluya. Itu yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mau melakukan itu, dunia jadi seperti surga. Jadi kepahlawanan Yonatan itu karena dia tahu kebenaran. Sehingga dia tidak melakukan kecurangan. Walaupun dia harus kehilangan posisi dan warisan kerajaan. Dahsyat sekali. Dia nggak takut kehilangan itu. Terima kasih Tuhan untuk itu. Filipus Niken ada nggak di Zoom? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Bisa dipanggil nggak supaya dia cerita dikit kenapa kok dia milih tema ini? Coba ya. Bentar, Pak. Ya, nanti akan dipanggil ini ya yang memilih tema ini. Kenapa? Dari Medan ada komen, sahabat sejati mengampuni dan menerima apa adanya. Amin. Seperti itu Tuhan Yesus terhadap kita. Jadi ayo kita melakukan bentuk persahabatan dengan pola Yesus. Nah, kembali sahabat yang mengkhianati yaitu Yudas. Saudara masih ingat? Sejak awal Tuhan Yesus sudah tahu Yudas itu siapa. Tapi tetap diterima sebagai murid. Sebab harapan Tuhan Yesus mudah-mudahan dia berubah. Dan setelah dia berbuat dosa pun, Tuhan Yesus masih beri kesempatan Yudas balik. Ya, kalau dihitung, kalau diukur, mungkin saya salah dalam menghitung atau mengukur ini. Bukankah dosa Petrus jauh lebih besar daripada dosa Yudas? Kenapa? Maaf kalau ada yang gak setuju. Dosa Yudas bisa ditoleransi. Sebab kalau Yudas gak buat begitu, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Tapi dosa Petrus ini kurang ajar. Markus menulis dalam Injilnya sampai berani sumpah ketika seorang anak perempuan kecil lewat di depan Petrus yang sedang berdiam atau kedinginan itu. Loh, kamu kan juga pengikutnya. Karena aku tahu kamu pernah berjalan bersama dia. Wih, Petrus kaget. Enggak. Sumpah, aku enggak pernah kenal orang itu. Ngeri enggak? Pakai sumpah lagi pada anak kecil. Jadi dosanya Petrus itu kok dihitung lebih besar daripada dosanya Yudas. Tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan dua-duanya bertobat. Walaupun gak tertulis, tapi kita percaya. Kalau Petrus saja balik dan diampuni, pasti kalau Yudas balik juga pasti diampuni. Ya, itu pilihannya. Ya, jadi mulai hari ini, ayo saudara, kita hidup di dalam kebenaran. Ya, memilih yang benar. Ya. Ada komen lagi. Untuk mencapai sebuah target memerlukan latihan. Latihan terbaik untuk bisa lulus dalam hal mengampuni adalah mengampuni pasangan pernikahan kita. Amin. Ya. Sahabat sejati dari Maluku Barat Daya. Sahabat sejati itu tidak pernah mengenal kesalahan kita karena dia menerima kita tanpa syarat. Amin. Dari Surabaya. Tanya atau apa ini? Oh iya. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih hebat daripada kasih seorang sahabat yang berani menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Betul. Ini unik. Kenapa? Kok tidak kasih orang tua atau kasih gembala? Pertanyaannya saya jawab. Karena tidak sedikit ada orang tua dan gembala. Itu bukan menjadi sahabat buat anak-anak dan jemaatnya. Orang tua dan gembala yang gak bisa menjadikan sahabat hidupnya kepada anak-anaknya. Maaf, pasti orang tua dan gembala itu menganggap anaknya dan jemaatnya mesin ATM. Jadi ketika anaknya dan jemaatnya gak bisa menghasilkan duit buat mereka,
maka itu jadi masalah. Kamu bukan sahabat kami. Maaf ya kalau keliru, tapi itu yang sering saya lihat. Ya, ini hebat sekali. Wah, saya baru kenal ada Pak Hengki Wayoy. Sahabat sejati selalu setia. Dan orang yang memberi pertolongan pada waktu diperlukan adalah bagaikan seorang saudara. Amin. Betul. Filipus sudah ada? Ini kan? Tidak bisa gabung Pak karena tidak punya aplikasi support. Ya, bagaimana itu? Iya. Atau WA aja nih Ken, suruh WA. Kenapa? Ya, ini tadi minta untuk disampaikan 1 Samuel 14 ayat 6. Oke, ayo kita baca. Kita baca ya, ini permintaan seorang ibu dari Tegal tentang tema ini. 1 Samuel 14 ya. Oke, kita lihat. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Kalau sekarang ya, semua anak presiden di negara manapun kan punya ajudan. Nah ini bujang pembawa senjata. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Yahweh akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Yahweh tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Betul, ini iman Yonatan yang diwariskan kepada kepada Daud. Jadi Tuhan bisa menolong dengan sedikit atau dengan banyak orang. Puji Tuhan untuk itu. Jadi hari ini kita harus mengambil kesepakatan ya, punya iman kepahlawanan Yonatan itu. Ya, Ambarawa Tuhan memberkati. Ada acara vaksin, ya sudah selesai juga. Jadi belajar seperti Yonatan, seperti Musa, berani kehilangan warisan asal tahu kebenaran itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku firman seperti yang kita pelajari hari ini. Tuhan memberkati. Amin.